فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. Baik. Qalat Ummu Abdillah Al-Ba'daniyah hafidhahallahu taala. Kita masuk ke muka surat 24 nih ya. Wa minha, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya cabaran yang dialami seorang mukmin itu akan mendatangkan pertolongan setelah itu, ma dzakarahu Allah Subhanahu wa taala min nasrihi li Isa alaihi salam. Apa yang Allah Ta'ala sebutkan berupa pertolongannya kepada Isa alaihi salam. Wa qad aradu qatlahu wa salbah. Dalam keadaan orang-orang ingin membunuh beliau dan menyalib beliau. Mereka ini siapa? Bani Israel sendiri. Padahal Nabi Isa ini harusnya, yaitu Bani Israel wajib untuk menolongnya dan wajib berbangga dengannya dan seterusnya. Tapi karena sebagian Bani Israel adalah pemuka-pemuka agama yang telah membuat banyak bid'ah, maka mereka tidak suka ketika Nabi Isa membawa tajdid, pembaharuan, mengembalikan agama yang sebenar. Agama yang sudah terlanjur memesom diperbaiki oleh beliau agar kembali mengikuti syariat yang benar. Lalu mereka dengki karena Nabi Isa didukung dengan mukjizat yang banyak. Nah, mereka dengki, mereka khawatir para pemuka agamanya itu kalau orang-orang mengikuti Isa, maka ajaran-ajaran bid'ah yang mereka buat dengan segala macam keuntungan duniawi yang mereka inginkan itu akan ditinggalkan oleh umat. Makanya para pemukanya itu, jumhur pemuka agama Bani Israel, pergi ke penjajah mereka sendiri, yaitu orang-orang Romawi yang waktu itu memang masih menjajah Bani Israel, dan ceritanya panjang. Sampai kemudian mereka menghasut si raja Kaisar untuk, Kaisar istilahnya ya, Kaisar ya, untuk membunuh Nabi Isa dan sebagainya itu. Ini juga ceritanya panjang dan disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali, guru dari Imam Ibnu Baz, menyebutkan dari literatur-literatur yang ada, Kaisar Romawi waktu itu cukup adil. Bani Israel, pendeta Bani Israel ingin agar si raja itu langsung menghukum mati Isa, jangan mengajak bicara Isa sama sekali. Khawatir nanti malah Isa mengemukakan hujah-hujah, lalu rajanya jadi tahu bahwasanya Isa cuma dituduh dengan tuduhan palsu. Mereka minta agar tak perlu dia ditanya, tapi ternyata Raja Romawi yang memilih untuk tetap bertanya, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya apa? Yang ingin membunuh Nabi Isa sebenarnya bukan orang-orang Romawi, orang luar, bahkan orang dalam sendiri, dari Bani Israel sendiri. Ini memang Bani Israel suka membunuh Nabi. Dan sanadnya sahih kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Bani Israel mereka pernah membunuh dalam satu hari, membunuh beberapa ratus nabi. Kita tahu Bani Israel mereka bukan hanya dalam satu negara, boleh jadi mereka memiliki wilayah-wilayah yang luas. Boleh jadi di setiap negeri ada nabi, namanya zaman dulu. Dalam satu hari membunuh, lupa beberapa ratus nabi atau beberapa puluh nabi. Intinya memang biasa membunuh nabi. Lalu itu di pagi hari. Setelah itu mereka santai berjalan ke pasar, niaga seperti biasa, tak ada rasa sedih sama sekali. Dan ini sanadnya sahih kepada Ibnu Mas'ud. Sementara Ibnu Mas'ud tidak biasa mengambil Israiliyat. Bukan mustahil beliau dapat dari Nabi Muhammad SAW. Dan mereka ingin menyalib Nabi Isa. Biqaulihi subhanahu wa ta'ala. Cerita ini sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Dan mereka dilaknat oleh Allah, di antara karena lafaz-lafaz sebelumnya ada, mereka dilaknat, dikunci mati dan seterusnya itu. Ya, dilaknat disebabkan oleh ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam, julukannya Al-Masih. Karena apa? Karena beliau dengan mengusapkan tangan itu akan muncul banyak keberkahan, namanya Nabi.
Baik. Isa bin Maryam, kenapa dinisbatkan kepada ibu? Karena tidak ada ayah. Maka memang secara syariat, kalau tidak diketahui siapa ayahnya secara syar'i, nisbatnya adalah kepada ibu. Dan ini adalah mukjizat untuk Nabi Isa, khusus untuk Nabi Isa. Baik, lahir tanpa ayah. Dan ini adalah sebagai mukjizat untuk membantah Bani Israel yang mereka mengingkari banyak perkara. Dan di masa itu kedokteran sangat maju, karena memang 600 tahun sebelum diutuskannya Nabi Muhammad SAW, orang Bani Israel dikuasai oleh Romawi, dan Romawi secara budaya dan kedokteran mereka betul-betul mengadopsi, yaitu mengambil hasil-hasil pembelajaran mereka kepada orang-orang Yunan. Kita tahu setelah matinya Filipus, matinya Alexander the Great, memang apa? Macedonia dan kemudian Yunani itu kemudian apa? Semakin melemah dan kemudian dikuasai Romawi. Romawi kemudian walaupun secara politik menguasai mereka, tapi secara budaya dan kedokteran mereka mengambil filsafat Yunan. Makanya pada waktu itu kedokteran betul-betul maju. Dan mereka mengklaim punya kemampuan ini. Lalu Allah Ta'ala mendatangkan mukjizat untuk Nabi Isa, yaitu bagaimana mungkin sekedar dari sperma wanita mampu lahir seorang anak. Para dokter tak mampu melakukan itu. Ini adalah mukjizat. Jadi bukan sebagai penghinaan untuk Nabi Isa, tapi Bani Israel memang jahat mereka. Nabi kebanggaan mereka justru malah dituduh sebagai anak perzinaan dan seterusnya. Rasulullah Isa bin Maryam yang mana dia adalah utusan Allah. Ini ada isyarat yang sangat tegas bahwasanya Isa bin Maryam bukan anak Allah, dia anak seorang wanita dan dia adalah utusan Allah. Kalau dia anak seorang wanita berarti dia manusia. Kalau dia utusan Allah maka dia adalah orang yang sangat mulia. Maka jangan dicela dan jangan pula dipuji berlebihan. Jangan dicela dengan alasan dia adalah anak zina. Tak, dia adalah utusan Allah. Tapi juga jangan dipuji berlebihan, karena memang dia adalah bukan anak Allah tapi dia utusan Allah. Kemudian Allah membantah, wa ma qataluhu wa ma salabuh. Wawunya wawu haliyah, padahal mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya. Nah, inilah yang diisyaratkan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Al-Ma'idah, yaitu telah datang kepada kalian seorang Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang menceritakan kepada kalian banyak perkara yang kalian rahasiakan. Sebagian Bani Israel tahu ini sebenarnya bukan Isa, tapi apa? Mereka merahasiakan itu. Biarlah, untuk apa? Menunjukkan bahwasanya mereka berjaya membunuh. Padahal sebagian mereka sendiri masih ragu, sebagian yang lain tahu, ini bukan Isa. Maka Allah menampilkan ini, datangnya Nabi terakhir yang membongkar bahwasanya memang yang mereka bunuh bukan Isa, yang mereka salib bukan Isa. Walakin syubbiha lahum, tetapi orang yang mereka bunuh dan orang yang mereka salib syubbiha lahum, disamarkan untuk mereka sebagai balasan. Dan ini terkait dengan ayat di Ali Imran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar dan Allah membalas makar, dan Allah adalah sebaik-baik yang membalas makar. Ayat tersebut masuk dalam rangkaian kisah Nabi Isa. Mereka ingin membunuh Nabi Isa dan menyalibnya. Kemudian apa? Allah menjadikan mereka merasa samar sendiri, merasa kebingungan. Lalu siapa yang akhirnya mereka tangkap? Nah, ini ada dua penafsiran yang sama-sama sahih dari salaf. Penafsiran yang pertama, justru yang terkena penyerupaan itu adalah orang yang membocorkan tempat Nabi Isa. Kita tahu di dalam cerita yang sahih disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Hidayatul Hayarah, dalam bantahan beliau pada orang Nasara itu, bahwasanya ketika penjajah Romawi dengan para pemuka agama Bani Israel mengejar Nabi Isa, maka Nabi Isa dan para Hawariyon berlindung di sebuah rumah yang sangat rahasia. Tapi ternyata ketahuan juga karena ada salah satu orang yang hadir di situ berkhianat, yang sebagian menyatakan Yudas Iskariot atau siapa itu, wallahu a'lam.
atau dialah yang menunjukkan jalan. Lalu dia mengatakan, karena saya yang tahu wajah Isa, kalian tidak tahu, maka saya yang akan masuk duluan. Nah, begitu dia masuk, ternyata dia lihat para Hawariyun ada di situ, ternyata Nabi Isa tidak ada. Lalu dia keluar, dia mengatakan, dia tak ada di sini, tadi dia ada di sini. Ternyata orang yang di luar mengatakan, oh, itu Isa, yaitu dia sendiri sih, Yudas Iskariot ini. Allah merubah wajah dia. Maka makar yang dia perbuat, makar yang dia rancang menimpa dirinya sendiri. Dan ini sahih dari para ulama salaf. Yang lain, pendapat kedua mengatakan ini adalah mimbabit tadhiyah, yaitu pengorbanan. Yang mana Nabi Isa mengatakan Allah akan mengangkat saya ke langit dan siapa dari kalian yang mau berkorban menduduki posisi saya, yaitu wajahnya akan diserupakan dan dia nanti di surga menjadi pengiring saya. Lalu salah seorang yang paling muda mengatakan saya. Tentunya sayangnya sebagian salaf, dan ini sahih dari beliau, tidak menyebutkan dapat dari mana, wallahu a'lam, tapi maksananya sahih ke ulama salaf itu. Cuma dari mana beliau mendapatkan itu, ini sayangnya tidak menyebutkan. Nah, kemudian dialah yang diserupakan. Walaupun pendapat yang pertama lebih banyak dipilih oleh para mufassirin. Betul-betul ini adalah pembalasan makar terhadap pelakunya sendiri. Tapi dua-duanya sahih dari salaf. Intinya Nabi Isa selamat dan nanti menjelang hari kiamat beliau diturunkan lagi untuk membalas kejahatan mereka, memusnahkan mereka. Makanya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, di antara hikmah kenapa Nabi Isa di langit kedua, tidak langit atas sana. Hikmahnya adalah karena beliau masih ada tugas, isyarat beliau akan turun lagi ke bumi. Tapi kenapa Nabi Adam lebih dekat dengan bumi? Kalau memang ada tugas ke bumi berarti dekat dengan bumi, kenapa justru Nabi Adam yang tugasnya sudah selesai malah lebih dekat dengan bumi di langit pertama? Ini hikmahnya lain, kata Ibnu Hajar. Hikmahnya adalah karena beliau bapak semua, bapak bagi semua manusia yang di bumi. Makanya roh-roh yang dicabut itu naik ke sana, dan sebagaimana yang dilihat oleh Rasulullah SAW, di dekat Nabi Adam itu ada dua barang. Barang pertama entah bentuknya macam apa, bekas, di dalamnya ada roh-roh anak Adam yang mukmin, yang calon penghuni surga. Nabi Adam kalau lihat ke kanan, lihat ke bekas tersebut, ke tempat itu, beliau gembira dan gelak. Sementara di sebelah kiri ada tempat yang di situ diletakkan ruh-ruh. Walaupun kita tak tahu apakah diletakkan terus-menerus atau tidak, tapi intinya dalam hadis muttafaqun alaih itu disebutkan di situ diletakkan roh di situ. Boleh jadi sementara, setelah itu dikembalikan ke bumi sebagaimana dalam hadis yang lain, dikembalikan ke alam kuburnya. Penghuni neraka di sebelah kiri. Nah, Nabi Adam menangis. Nah, hikmahnya kenapa Nabi Adam di langit pertama, karena apa? Beliau diperlihatkan oleh Allah diperlihatkan kepada beliau oleh Allah Ta'ala anak-anaknya bagaimana amalan mereka di dunia, ada yang baik, ada yang buruk. Nah, si ayah memeriksa amalan anak-anaknya, melihat. Adapun Nabi Isa, beliau di langit kedua masih dekat dengan bumi karena masih ada tugas. Untuk membantah orang-orang Bani Israel yang mengatakan sudah membunuh. Bani Israel dari kalangan Yahudi mengatakan sudah membunuh Isa. Ternyata Isa masih hidup dan nanti akan menimpakan hukuman yang mengerikan untuk mereka. Dan untuk membantah orang-orang Kristen yang mengatakan dia sudah mati dan dia memang akan turun untuk menolong kami. Ternyata apa? Nabi Isa nanti juga memusnahkan orang-orang yang menyembah beliau. Ini adalah bagian dari pembalasan makar mereka. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkim min. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang Isa benar-benar berada di dalam keraguan tentang dia. Banyak sekte-sekte, banyak puak-puak. Mereka khilaf apakah Isa sudah mati atau belum, ataukah diangkat ke langit. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim, satu sekte yang masih setia di atas kebenaran mengatakan Isa tidak mati, tapi dia diangkat ke langit seperti yang diceritakan oleh para Hawariyun. Tapi sekte ini kalah oleh jumhur dan sering diperangi. Dan juga mereka khilaf tentang perkara yang lain. Malahum bihi min ilm. Mereka sama sekali tidak punya ilmu tentang itu.
Makanya ada taukidun nafi dengan min di sini. Illa tiba adzan, ini illa di sini adalah istisna munqati. Hanya saja mereka mengikuti persangkaan saja, dan ternyata jumhur Masihiyun yang mengatakan mengikuti apa? Agama Al-Masih, Masehi, mereka justru mengikuti persangkaan, tidak punya ilmu. Makanya walaupun jumlah mereka sekarang mungkin ada entah berapa, kalau Indonesia bilang 4 miliar atau berapa tak tahu. Jumhur mereka justru mengatakan apa? Mengatakan Isa sudah mati dan dialah yang disalib, dan dia disalib untuk menebus dosa-dosa kita semua dan seterusnya. Ini menunjukkan kebenaran tidak dilihat dari jumhur manusia, tapi dilihat dari dalil. Allah sudah mengatakan illa tiba adzan. Mereka tidak punya ilmu sama sekali, tapi mereka hanya mengikuti persangkaan saja. Amalan sia-sia. Setiap tanggal 25 membuat acara kelahiran Yesus, padahal lahirnya bukan 25 Desember. Dengan apa? Menjadikan lambang mereka adalah pokok cemara, padahal tak ada kena-mengena kelahiran Nabi Isa dengan pokok cemara. Lalu ada hari Paskah, kenaikan Yesus setelah dia disalib, kurang lebih 3 hari atau berapa hari itu alal khilaf. Padahal Nabi Isa tidak pernah disalib, bahkan dia dinaikkan sebelum kes penangkapan itu. Jadi orang di zaman sekarang, mereka bahkan boleh dikatakan semua, kalau yang setia di atas kebenaran masuk Islam. Mereka semua yang berjumlah sebanyak itu mengikuti persangkaan. Mereka tidak punya ilmu sama sekali. Wa ma qataluhu yaqina, dan mereka tidak membunuh Isa dalam keadaan yakin. Mereka ragu-ragu. Tapi karena masalah politik, malu kalau ketahuan mereka tak mampu menjalankan, tidak mampu untuk membunuh dan sebagainya, maka mereka mengatakan kami berjaya membunuh dia. Biasa masalah politik. Ilahuna wallahu a'lam.